Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Berbahagia sekali hadir dalam acara talk show dalam Devosi Maria pada hari ke-8. Saya nggak tahu pengalaman Bapak Ibu sampai dengan hari ini, kira-kira host atau moderator seperti apa yang diharapkan. Kalau host itu kesannya seperti talk show yang kayak di televisi ya, mungkin kayak Tukul gitu ya, orangnya harus lucu dan sebagainya. Saya kurang lucu, maka dari itu istri saya nggak mau datang malam ini katanya. Saya nggak mau lihat nanti katanya nggak lucu gitu di depan. Tapi moga-moga kita relax saja ya, karena ini kan kita bukan suatu pembahasan ilmiah, tapi kita mencoba sharing, tukar pikiran mengenai tema yang dipilih pada malam hari ini, yaitu masih seputar Ekaristi dan Maria dengan subtema Komini. Mari saya tidak membuang waktu, saya akan mengundang para narasumber. Yang pertama adalah Romo Adrianus Sunarko OFM. Beliau adalah teolog dari Driarkara. Silakan Romo. Ini lulusan dari Seminari Mertoyudan yang kata Romo Mardi tadi yang paling top nih katanya. Betul kan Romo? Kemudian hadir pada malam ini Pak Sutri ya. Kalau yang udah ikut ME pasti tahu. Mo silakan Mo di sini Mo. Oh yang dua di sini. Pak Sutri nggak boleh dipisahin Mo. Ada Pak Sutri Poki dan Acu, silakan. Ini dari Paroki Bojong apa Sontara ya tadi namanya. Santora, ini susah benar nih. Silakan Poki dan Acu. Saya udah boleh duduk nih kayaknya. Ini harus jadi moderator harus hati-hati karena banyak senior dan banyak teman-teman dari Gerakan Seribu Kasih nih. Jadi katanya mereka katanya support saya jadi moderator, saya juga nggak tahu support untuk apa gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan memulai dengan mencoba membahas. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam buku pantunannya ini ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan untuk kita berpikir. Saya merasa topik pada hari ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena Komini ini tadi sebelum acara talk show ini dimulai, setelah ada sembahyang rosario, panitia kan membagikan snack ya. Ada snack nggak tadi? Ada ya. Untuk apa tadi snack kira-kira? Tapi datang sini bukan untuk snacknya kan? Nah, kalau datang sini untuk snacknya, ntar kita bilang panitia snacknya bikin lebih enak lagi supaya lebih ramai lagi tiap tahun datangnya. Tapi kira-kira snack ini kan tujuannya untuk mengenyangkan kita. Nah, kalau kita ke gereja, entah hari Minggu atau hari biasa, mungkin ada orang yang cuman punya waktu hari Minggu, tapi ada juga yang setiap hari ke gereja, biasanya ibu-ibu, khususnya yang sudah manula itu sering tiap hari ke gereja. Kalau saya lihat ke gereja tiap hari ada ibu-ibu itu pasti yang sama terus. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke gereja, ini kalau pendidikannya orang Belanda nih, kebetulan saya sih orang tua saya tuh mendidiknya cara Belanda dulu. Dia selalu bilang nggak boleh terlambat gitu. Sampai istri saya sekarang bilang kalau terlambat saya nggak mau ke gereja katanya gitu. Jadi kalau saya lama-lama dia marah gitu. Katanya nggak usah ke gereja kalau terlambat. Tapi ada satu aturan nggak tertulis katanya. Kalau telat nggak apa-apa asal jangan sampai bacaan sudah selesai katanya gitu. Gitu kan ya. Terus ada lagi orang kan suka 1 kali seminggu aja 1 jam aja kayaknya waktunya suka susah ya ke gereja. Jadi wah saya mesti ke kawinan habis ini gitu kan. Terus gimana? Yang penting saya komini, habis komini saya jalan. Gak apa-apa, berkat itu gak apa-apa, saya jalan aja cepat itu. Jadi artinya komini ini sebetulnya menjadi center daripada Ekaristi. Perayaan Ekaristi ini gak akan afdol, gak akan lengkap kalau gak komini kan? Iya kan? Kalau pergi ke gereja ada gak kayaknya umat yang saya ke gereja tapi saya gak mau komuniah gitu. Kayaknya saya jarang tuh ketemu. Kecuali nanti Romo boleh kasih tahu saya, kecuali dihukum oleh gereja.
masih ada tuh dihukum oleh gereja. Jadi nggak boleh komini. Saya tahu ada orang yang saya tanya kenapa nggak pernah komini. Saya nggak boleh komini katanya. Buat apa reasonnya ya? Kita kadang-kadang suka tahu sendirilah gitu. Nah, jadi komuni sekali lagi merupakan sesuatu bagian yang sangat penting dari Ekaristi itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut sedikit saya minta mungkin untuk Romo Sunarko memperkenalkan sedikit saja backgroundnya, kemudian nanti Poki dan aku juga menyediakan sedikit backgroundnya, baru kita masuk ke pertanyaan. Monggo Romo. Selamat malam. Perkenalan singkat ya. Perkenalan singkat. Panjang juga boleh, Panjang, tapi nanti singkat selesai. ya. Bagian saya ngomong kurang nanti Mo. Yang penting ekaristinya jadi. Nama saya tadi sudah disebut Romo Adrianus Sunarko OFM. Sekarang tadi sudah dikatakan juga tugasnya antara lain mengajar di atau memberi kuliah di STF Driarkara di Rawasari juga mengajar dan juga di Atmajaya. Juga di kalau ada yang ikut mungkin di KPKS di LBI kursus pendalaman kitab suci saya mengajar di sana tentang sakramen juga. Begitu. Sebelum dilanjutkan saya mau tanya tema baju hari ini apa? Nah, kenapa Romo Sunarko yang diundang? Coba ada yang tahu nggak? OFM kenapa? Selalu coklat kan? Nah bener kan Mo nggak percaya? Tadi saya udah bilang Romo diundang karena biasanya pakai jubah coklat. Tuh. Oh hari ini hari coklat ya? Hari ini hari coklat, jadi memang Romo yang cocok di sini. Mungkin Pak Sutri, Poki dan Acu bikin perkenalkan sedikit saja. Ya, tadi sudah disebutkan juga ya nama pasangan saya Acu, saya sendiri Poki. Kami berasal dari paroki Satora, Santo Thomas Rasul. Kami sudah berumah tangga 27 tahun. Sudah dikaruniakan 3 orang putra putri dan 1 orang cucu. Kegiatan kami belakangan kami lumayan aktif di ME ya, Merit Encounter. Mungkin itu aja Pak. Oke, kalau orang yang ikut ME udah pasti pinter sharing. Itu udah pasti tuh. Jadi memang mereka hadir di sini untuk bagian yang sangat tepat kelihatannya gitu. Ya. Memang tadi ada yang tanya-tanya di luar, panitianya tanya status gitu. Status Romo apa? Single. Nah, gitu kata lajang. Jadi yang Pak Sutri ini barusan sudah kakek nenek kan? Sudah ada cucu kan? Sayang sekali moderatornya juga udah kakek-kakek. Bapak Ibu ini tadi 27 tahun ya? Saya 38 tahun. Mirip-mirip, nggak jauh. Cuman pasangan saya nggak mau datang kan tadi sudah bilang takut saya nggak lucu katanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pembahasan ya. Pertanyaan pertama mungkin yang jelas untuk Romo adalah apa sih seputar komuni ini yang membuat komuni itu menjadi satu bagian yang cukup penting atau sangat penting ya dari bagian Ekaristi itu tersendiri. Khususnya kalau kita lihat ada 2 bagian yang penting di dalam Ekaristi dalam komuni ini. Yang pertama adalah konsep bahwa jadi satu tubuh. Dan kedua, perjumpaan dan persekutuan yang sangat istimewa dengan Tuhan. Nah, ini Romo lah yang jawab yang pantasnya. Monggo Mo. Ya, terima kasih. Saya kira dari katanya itu sendiri ya, kata komunio, maka memang yang dimaksudkan itu adalah unsur persatuan, unsur persekutuan. Hanya menurut saya rumusan tema hari ini bagus sekali karena di situ komuni kurban yang mempersatukan. Nah, itu menurut saya sangat bagus tema itu ya. Memang dalam rangka komuni ada dimensi itu, dimensi persatuan, dimensi persekutuan. Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, tapi juga ada dimensi persekutuan dengan sesama jemaat yang
bersama-sama merayakan Ekaristi itu. Dan baik sekali dikatakan bahwa komuni itu kurban yang mempersatukan. Jadi diingatkan juga pada kita bahwa persatuan kita dengan Tuhan, persatuan kita dengan sesama itu mungkin terjadi hanya karena Tuhan Yesus bersedia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Maka menurut saya itu aspek yang juga baik diingat. Judulnya bagus sekali, komuni kurban yang mempersatukan. Kita tahu dalam hidup kita sehari-hari untuk bisa membangun sebuah keluarga yang bersatu, membangun sebuah jemaat yang bersatu, pasti dibutuhkan pengorbanan. Jadi dimensi itu juga penting. Jadi yang paling penting memang dimensi dari liturgi Ekaristi, kalau komuni itu memang persatuan, persekutuan dengan Tuhan sendiri, tapi juga ada dimensi persekutuan dengan anggota jemaat yang lain, dan itu semua menjadi mungkin kita diingatkan oleh karena Tuhan Yesus sendiri bersedia mengorbankan dirinya bagi kita. Saya kira itu makna yang paling penting dari komuni itu sendiri. Ya, terima kasih Romo. Persatuan ya atau persekutuannya, mungkin kita tanya Pak Sutri ini sebagai pasangan yang bersatu ya. Kira-kira bagaimana nih makna persekutuan atau persatuan ini dalam kaitannya dengan komuni? Apakah kalian selalu komuni bersama atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya, mungkin saya sedikit jelaskan. Kami ini berdua bukan dari kecil menjadi Katolik. Jadi kami dibaptis satu keluarga itu baru pada tahun 97. Nah, setelah dibaptis itulah baru kami betul-betul dapat dapat merasakan bahwa setiap minggu tuh kalau ke gereja itu kami bisa mungkin seperti yang Romo bilang tadi, bersekutu ya gitu ya. Dan terus terang sampai saat ini kami berdua betul-betul mengandalkan Ekaristi, dan pada setiap kesempatan kalau tidak ada halangan yang terlalu berat pasti kami setiap hari mengikuti Ekaristi harian. Boleh aku menambah? Silakan, boleh. Ya, Pak Sutri memang, harus boleh saling mengimbangi. ya, bagi kami Ekaristi adalah segalanya. Walaupun kami bukan dari kecil atau dari bayi mengenal Ekaristi, seperti yang tadi Poki bilang, kami baru mengenal di tahun 97, sekeluarga kami dibaptis, dan mulai dari situ kami sungguh merasakan kekuatan Ekaristi untuk perjalanan dan pergumulan hidup kami. Jadi kami sungguh mengandalkan Ekaristi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Sutri, Poki, dan Acu. Kita tanya lagi sedikit nih, menarik nih ceritanya nih. Kira-kira kok bisa satu keluarga terus dibaptis? Ini karya siapa nih di belakang peristiwa besar ini? Saya mau tanya nih. Soalnya kita harus hubungin orang yang menjadi sponsor ini. Ini kan kader yang saya cari-cari nih di GSK nih. Orang-orang yang seperti ini yang penting sekali nih. Silakan. Aku yang jawab. Iya, memang dari awal aku berasal dari keluarga Konghucu yang mungkin saat itu agama bagi kami hanya adat keluarga ya. Walaupun saya dari kecil disekolahkan di sebuah sekolah Kristen, tapi saat itu bagi saya Tuhan Yesus saya hanya cukup tahu tapi tidak mengenal. Jujur saya baru mulai mengenal Tuhan Yesus itu kalau memang tahu siapa sponsornya saya, sampai saya bisa mengenal Ekaristi, menjadi Katolik. Saya pertama kali mengikuti seminar hidup baru dalam roh. Waktu itu saya masih di paroki MKK. Dan PDKK MKK yang mengenalkan saya untuk saya ikut di persekutuan doa itu. Memang saya diajak dengan ipar saya. Ipar kami ya waktu itu, karena ipar kami itu seorang Filipin, memang dia Katoliknya agak kuat. Jadi saat itu saya sebenarnya hanya simpatisan, saya mengantarkan dia, ternyata saya tersentuh. Dan saya di situ diubah lewat seminar hidup baru, dan saya terus punya kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk terus berekaristi. Dan banyak lewat ekaristi saya mengalami mujizat-mujizat sampai hari ini. Luar biasa ini. Pak Moderator, Saya aja belum pernah ikut seminar hidup baru nih. mungkin kebetulan nanti bacaan pertama dari
Ekaristi itu cerita tentang kepala penjara yang bertobat sekeluarga. Jadi mereka semua nanti bersama-sama dibaptis satu keluarga. Jadi ini mungkin cocok ceritanya dengan Ini yang Paulus dan siapa yang dipenjarakan penjara itu kan waktu lalu itu. Kepala penjaranya. Ya, aku tambahkan lagi, memang dari awal itu kami belum sekeluarga langsung mau. Yang ikut aja waktu Ekaristi baru saya. Saya juga nggak mengerti ya cara Tuhan memanggil ya. Jadi waktu itu awal saya dulu. Saya yang mengikuti, Poki belum, anak-anak belum. Saat itu memang setelah mengikuti saya punya kerinduan maunya perfect ya, kemana-mana berdua. Ke gereja pun mau, tapi Poki waktu itu belum terpanggil, belum tersentuh. Jujur mungkin ya itu nggak ngerti. Tuhan punya rencana, punya misteri dari setiap kehidupan orang. Akhirnya lewat berkat doa teman-teman, akhirnya ya Poki ikut. Poki bisa juga ikut dan bahkan kami sekeluarga pun dibaptis akhirnya. Ya, Luar biasa. saya termasuk suami penurut. Suami turut istri apa suami takut istri? Lain-lain itu. Bukan takut istri, penurut. Bukan isti ya, kalau ikatan suami takut istri kalau Kan, itu. jujur pertama jatuh cinta karena dia baik dan penurut. Waduh, wah. Ini contoh mantu yang luar biasa nih kalau kayak begini. Baiklah, menarik sekali ceritanya. Mungkin seminar hidup baru itu sampai bisa membuat inspirasi untuk masuk ke dalam orang Katolik, itu kan suatu yang berarti seminarnya itu baik sekali sampai seperti itu. Harus kita ikuti nih Bapak Ibu yang belum pernah ikut nih, saya juga belum pernah ikut sih, jadi tertarik nih. Baik, kita kembali lagi ke topik kita mengenai komuni. Di dalam peristiwa komuni ini ada bagian yang untuk awam terutama, apalagi untuk bukan orang Katolik. Untuk orang Katolik aja ini adalah menurut saya ya, bagian yang paling susah dimengerti adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini sebetulnya adalah ciri Katolik melalui lambang ini. Ya, nah ini yang coba kita tanyakan kepada Romo ini, bagaimana kita harus bisa menghayati, harus bisa merasakan bahwa ada transformasi dari sepotong roti biasa dan segelas anggur yang kemarin oleh Romo Subagio dikatakan anggurnya itu bukan anggur yang wine yang dijual di toko-toko wine, nggak boleh pakai itu, nanti Romonya mabok. Tapi ini katanya anggur yang dibuat secara khusus, betul ya Mo ya? Jadi anggur yang dibuat secara khusus yang mungkin berasal dari ragi yang dikumpulkan dari banyak tempat dan sebagainya. Nah, coba kita tanyakan bagaimana ini hal ini terjadi, karena mungkin kita juga kalau ditanya oleh saudara-saudara kita yang dari Kristen dan sebagainya, kita kadang-kadang harus bisa menjelaskan ya. Kenapa ini? Kalian kok percaya gitu kalau roti dan anggur yang dibawakan di dalam misa itu adalah transformasi atau disitulah tubuh dan darah Kristus sendiri yang nanti kita santap. Bagaimana Mo? Silakan Mo. Gampang-gampang susah nih Mo pertanyaannya. Enggak, ini bukan gampang-gampang susah, ini susah memang untuk menjelaskan. Memang tetapi sebelum ke upaya penjelasannya, saya kira itu salah satu ajaran iman kita yang sangat penting memang ya, bahwa Gereja Katolik meyakini bahwa dalam Ekaristi terjadi perubahan, kalau mau tepat rumusannya mungkin perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Istilah yang dipakai transubstansiasi, tapi nggak apa-apa kalau nggak hafal nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud begitu. Kita percaya dan menurut ajaran Gereja Katolik bahwa dalam perayaan Ekaristi terjadi perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu berbeda dari beberapa alternatif pandangan lain. Yang paling ekstrim, ada orang yang mengatakan atau ada aliran yang berpandangan bahwa dalam perayaan Ekaristi itu roti dan anggur itu melulu hanya tanda saja yang mengingatkan kita bahwa dulu
Yesus memakai roti dan anggur. Jadi tidak ada perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada yang berpandangan begitu. Jadi memang ya ada perayaan juga, dipakai juga roti dan anggur, tapi ya sudah, memang roti dan anggur tetap roti dan anggur, hanya membuat kita ingat, oh dulu begitu Yesus. Pasti itu berbeda dengan pandangan Katolik. Ada pandangan lain yang mungkin sedikit kesini tapi toh juga masih berbeda. Yang pandangannya disebut, kalau kita transubstansiasi tadi, ini konsubstansiasi. Kon itu bersama-sama. Maksudnya begini, istilahnya nggak penting saya kira. Yang punya pandangan bahwa dalam Ekaristi memang dipakai roti dan anggur, tapi dalam Ekaristi itu bukan hanya tanda begitu saja seperti yang tadi, tapi diyakini juga bahwa dalam perayaan Ekaristi itu, dalam roti dan anggur itu, selama perayaan Ekaristi itu, Yesus Kristus juga hadir bersama-sama dengan roti dan anggur itu. Tapi tidak, kalau kita tadi perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini pandangannya adalah bahwa roti dan anggur memang dipakai berbeda dengan yang satu, bukan hanya sekedar simbol yang atau tanda yang begitu saja sekedar mengingatkan, tapi juga diyakini bahwa dalam perayaan Ekaristi itu, dan khususnya selama perayaan Ekaristi itu, Yesus juga hadir dalam roti dan anggur itu. Tetapi setelah Ekaristi selesai, roti dan anggur tetap roti dan anggur. Saya kira banyak saudara-saudara Protestan kita punya pandangan kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa mengerti mereka tidak punya kebiasaan menyimpan hosti di tabernakel, misalnya begitu ya. Tidak ada juga kebiasaan adorasi terhadap sakramen Maha Kudus. Itu berkaitan dengan pandangan seperti itu. Karena dalam juga saya kira tidak mengenal kebiasaan mengirim komuni untuk orang yang sakit setelah komuni ya, setelah Ekaristi. Karena latar belakangnya pengayatannya begitu. Hanya selama perayaan Ekaristi itu saja memang Yesus hadir dalam roti dan anggur itu. Tapi setelah perayaan Ekaristi selesai, maka juga roti dan anggur tetap roti dan anggur saja. Itu dari segi pandangan kita memang ya. Nah, bagaimana menjelaskan itu tentu lebih sulit lagi. Bagaimana terjadi perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus tersebut. Yang sangat penting menurut saya dalam rangka penghayatan adalah dalam rangka komuni. Itu gambaran yang kita bisa bayangkan dengan menerima komuni, saya kira adalah gambaran, mungkin lukisan tentang perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri yang kita alami. Mungkin itu sedikit lebih sedikit mendekatkan kita pada misteri itu ya. Yang dimaksud pasti bukan sebuah perubahan kimiawi. Roti dan anggur zat-zatnya berubah kemudian menjadi, kalau rumusannya tadi perubahan hakikat, hanya ini memang agak abstrak rumusannya. Yang lebih mungkin dalam kerangka spiritualitas penghayatan kita boleh percaya dan karena itu bersyukur sekali bahwa dalam sejarah gereja kita meyakini sungguh-sungguh bahwa dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam komuni, kita mengalami bahwa kita berjumpa dengan Tuhan sendiri dalam menerima roti dan anggur itu. Meskipun tetap tinggal pertanyaannya bagaimana itu perubahan harus dijelaskan dan lain sebagainya. Mungkin nanti ikut kuliah di STF boleh 1 semester untuk menjelaskan itu perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang jauh lebih penting menurut saya dalam rangka penghayatan kita, saya kira kita mengalami beribu-ribu tahun dalam sejarah gereja kita mengalami bahwa dalam Ekaristi, khususnya dalam komuni, kita dalam rupa roti dan anggur itu bertemu ya secara pribadi dengan Tuhan sendiri yang hadir. Hanya sejauh itu saya bisa menjelaskan nih Pak. Yang dosen teolog aja jelasinnya seperti itu, apalagi saya nggak bisa jelasin apa-apa kalau udah seperti ini. Ini memang, tapi memang topik ini menarik dan nggak mudah kalau menurut saya ya. Bagian itu gitu yang ini memang menyangkut tadi kata-kata yang digunakan oleh Romo Sunarko ini, penghayatan. Ya, penghayatan dan mungkin juga kita bicara iman. Ini akhirnya menyangkut kepada kepercayaan kita dan keyakinan kita bahwa memang itu bukan roti biasa. Sesudah persembahan dan konsekrasi, roti dan anggur itu bukan lagi roti yang biasa. Maka dari itu
setelah itu disimpan kelebihannya di tabernakel. Ya, mungkin ada beda barangkali Romo begini, kalau di saudara-saudara Kristen ini kan suka mereka menyebutkan ini perjamuan kudus. Kita ini perayaan Ekaristi. Beda-beda kali ya Mo ya. Itu perjamuan kan, perjamuan itu ya makan-makan gitu. Istilahnya makan-makan sambil berdoa mungkin ya. Kalau kita ini kan perayaan Ekaristi. Mau nambahin silakan. Ini pertanyaan susah ya, harus dikeroyok rame-rame nih.